Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salibita Indra Putri dengan NPM 2241-1083 dari kelas Manajemen 22B. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pasar modal. Pasar modal adalah salah satu komponen utama dalam sistem keuangan suatu negara. Ini adalah tempat di mana entitas ekonomi seperti perusahaan, pemerintah, dan individu dapat memperoleh dana melalui penjualan saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam penggerak pertumbuhan ekonomi, alokasi modal, dan diversifikasi investasi. Dalam video ini kita akan menjelaskan secara rinci tentang pasar modal, peran dan fungsi pasar modal, serta dampaknya dalam perekonomian. Definisi pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan. Ini termasuk saham, obligasi, reksadana, derivatif, dan banyak lagi. Tujuan utama pasar modal adalah untuk memungkinkan perusahaan dan pemerintah memperoleh dana dengan menjual instrumen keuangan kepada investor. Selanjutnya ada jenis pasar modal. Pasar modal dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama yaitu pasar saham atau stock market. Pasar saham adalah tempat di mana saham perusahaan diperdagangkan. Ini mencakup bursa efek seperti New York Stock Exchange atau NYSE di Amerika Serikat dan berbagai bursa efek di seluruh dunia. Investor membeli saham untuk memiliki sebagian dari perusahaan dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan nilai saham tersebut. Yang kedua ada pasar obligasi atau bond market. Pasar obligasi adalah tempat di mana obligasi pemerintah dan perusahaan diperdagangkan. Investor yang membeli obligasi memberikan pinjaman kepada penerbit obligasi dan penerima pembayaran bunga dan pokok kembali seiring berjalannya waktu. Yang ketiga ada pasar derivatif atau derivative market. Pasar derivatif melibatkan kontrak keuangan yang nilainya berasal dari aset yang mendasari seperti saham, indeks, atau komoditas. Contoh derivatif meliputi futures, options, and swaps. Yang keempat ada pasar reksadana atau mutual fund market. Pasar reksadana melibatkan dana yang dikelola secara kolektif dan diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan oleh manajer investasi. Investor membeli saham reksadana untuk memiliki sebagian dari portofolio investasi yang dikelola oleh manajer tersebut. Yang kelima ada pasar modal primer dan sekunder. Pasar modal juga dapat dibagi menjadi pasar modal primer dan pasar modal sekunder. Pasar modal primer adalah tempat di mana perusahaan pertama kali menerbitkan saham atau obligasi mereka kepada publik. Sedangkan pasar modal sekunder adalah tempat di mana instrumen keuangan yang sudah diterbitkan diperdagangkan di antara investor. Selanjutnya ada peran dan fungsi pasar modal. Peran pasar modal memiliki beberapa peran penting dalam perekonomian. Yang pertama yaitu sumber pendanaan. Pasar modal memberikan sumber pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah untuk melakukan investasi dan proyek-proyek besar. Dengan menjual saham atau obligasi,
perusahaan dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk pertumbuhan dan ekspansi. Yang kedua yaitu diversifikasi investasi. Pasar modal memungkinkan investor untuk mendiversifikasi portofolio investasi mereka dengan memiliki berbagai instrumen keuangan. Risiko investasi dapat dikurangi. Yang ketiga ada transparansi. Pasar modal mendorong transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek harus memberikan laporan keuangan berkala kepada publik, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang informasional. Yang keempat ada harga yang efisien. Pasar modal membantu menentukan harga saham dan obligasi berdasarkan penawaran dan permintaan. Ini memastikan bahwa harga mencerminkan nilai sebenarnya dari instrumen keuangan tersebut. Yang kelima ada likuiditas. Pasar modal memberikan likuiditas yang berarti investor dapat membeli atau menjual instrumen keuangan dengan relatif mudah. Ini penting karena memungkinkan investor untuk mengubah investasinya menjadi uang tunai dengan cepat jika diperlukan. Yang terakhir ada investasi jangka panjang. Pasar modal mempromosikan investasi jangka panjang dengan memberikan insentif bagi investor untuk memegang saham atau obligasi untuk jangka waktu yang lebih lama. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya ada dampak pasar modal dalam perekonomian. Pasar modal memiliki dampak yang signifikan dalam perekonomian suatu negara. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Pasar modal dapat memobilisasi dana untuk proyek-proyek produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Investasi perusahaan dalam infrastruktur dan inovasi seringkali didanai melalui pasar modal. Yang kedua, penyediaan lapangan kerja. Pertumbuhan perusahaan yang didukung oleh pasar modal dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga ada kesejahteraan rakyat. Investor individu yang berpartisipasi di pasar modal dapat meningkatkan kekayaan mereka jika investasi mereka sukses. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir ada stabilitas keuangan. Pasar modal yang kuat dapat membantu mengurangi volatilitas ekonomi dengan memberikan alternatif investasi dan akses ke dana tambahan ketika dibutuhkan. Selanjutnya ada risiko dalam pasar modal. Sementara pasar modal dapat memberikan peluang besar, mereka juga memiliki risiko yang melekat. Risiko-risiko ini termasuk risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko bisnis. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memahami risiko-risiko ini dan melakukan analisis yang cermat sebelum berinvestasi. Nah, mari kita bahas apa saja yang termasuk jenis risiko yang melekat dalam pasar modal. Yang pertama yaitu risiko pasar atau market risk. Risiko pasar merujuk pada potensi fluktuasi harga instrumen keuangan sebagai respon terhadap perubahan kondisi pasar secara keseluruhan.
Ada dua jenis resiko pasar utama, yaitu yang pertama, resiko pergerakan harga saham atau equity price risk. Ini adalah resiko yang dihadapi oleh pemegang saham akibat fluktuasi harga saham perusahaan. Pergerakan harga saham bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kondisi ekonomi, perubahan dalam industri, dan peristiwa global. Yang kedua ada risiko perubahan tingkat bunga atau interest rate risk. Ini adalah risiko yang terkait dengan perubahan tingkat suku bunga. Saham dan obligasi cenderung bergerak berlawan arah dengan tingkat suku bunga. Oleh karena itu, perubahan suku bunga dapat mempengaruhi harga instrumen keuangan ini. Jenis yang kedua yaitu risiko kredit atau credit risk. Risiko kredit juga dikenal sebagai risiko kegagalan pembayaran, yaitu risiko bahwa penerbit instrumen keuangan seperti obligasi atau pinjaman tidak akan dapat membayar bunga atau pokok sesuai kesepakatan. Ini terutama terkait dengan obligasi korporasi dan pinjaman pemerintah. Agensi pemeringkat kredit seperti S&P, Moody's, and Fitch memberikan peringkat kredit untuk membantu investor memahami risiko ini. Yang ketiga ada risiko likuiditas atau liquidity risk. Risiko likuiditas adalah risiko bahwa investor mungkin menghadapi kesulitan dalam membeli atau menjual instrumen keuangan dengan harga yang wajar. Instrumen dengan likuiditas rendah cenderung memiliki spread atau selisih antara harga beli dan harga jual yang lebih besar, yang dapat berdampak negatif pada hasil investasi. Yang keempat ada risiko bisnis atau business risk. Risiko bisnis adalah risiko yang timbul dari operasi dan kinerja perusahaan atau entitas yang menerbitkan instrumen keuangan. Yang kelima ada risiko mata uang atau currency risk. Risiko mata uang adalah risiko yang dihadapi oleh investor yang berinvestasi dalam instrumen keuangan dalam mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar mata uang bisa berdampak pada nilai investasi, baik positif maupun negatif tergantung pada pergerakan mata uang tersebut. Yang keenam ada risiko politik atau political risk. Risiko politik terkait dengan perubahan dalam kebijakan pemerintah, regulasi, dan stabilitas politik yang dapat mempengaruhi pasar modal. Dan terakhir ada risiko sistemik atau systemic risk. Risiko sistemik adalah risiko yang melekat pada sistem keuangan secara keseluruhan. Ini mencakup risiko yang dapat mempengaruhi seluruh pasar modal seperti krisis ekonomi global, perubahan sistem keuangan, atau peristiwa serupa. Kesimpulannya, pasar modal adalah komponen penting dalam sistem keuangan yang memainkan peran utama dalam pertumbuhan ekonomi, alokasi modal, dan diversifikasi investasi. Peran dan fungsi pasar modal melibatkan sumber pendanaan, diversifikasi investasi, transparansi, harga yang efisien, likuiditas, dan investasi jangka panjang. Sekian video dari saya mengenai pasar modal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.